Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, serta dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi lagi-lagi yang menentukan di balik dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas terhadap diri kamu, akan tetapi saya akan mencoba untuk melihat setiap kartu yang ada di dalam yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini akan mengarah terhadap hal positif atau memang mengarah terhadap hal negatif? Kita langsung saja guys. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apakah mengarah terhadap sisi yang bersifat positif atau memang mengarah terhadap sisi yang bersifat negatif. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Nine of Sword. Sekali lagi muncul kartu Nine of Sword. Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi atau penjelasan terhadap kartu yang saya pegang ini, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini sisi energi yang kamu miliki berupa pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual kamu dalam posisi kekacauan? Apakah untuk saat ini perasaan kamu sedang tersakiti? Apakah untuk saat ini pemikiran kamu benar-benar berada di dalam situasi yang tidak tahu? Saya melihat kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah terhadap pertanyaan saya tadi. Saya tidak tahu apakah itu yang kamu rasakan atau memang itu yang tidak kamu rasakan. Cukup kamu yang mengetahui dan cukup kamu yang menjawabnya. Nine of Swords, 9 pedang yang mengarah terhadap satu orang, di mana 9 pedang ini
mencoba untuk mengganggu situasi seseorang tersebut, baik secara pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual dia. Walaupun kondisi kamu berusaha untuk menenangkan pemikiran kamu, selalu ada situasi yang membuat diri kamu untuk menguras pemikiran kamu. Mungkin situasi tersebut bisa saja berasal dari pekerjaan kamu. Mungkin situasi tersebut bisa saja berasal dari sisi keuangan kamu. Mungkin situasi tersebut berasal dari sisi asmara kamu. Kalau saya mencoba untuk fokus terhadap sisi perasaan kamu, mungkin untuk saat ini itulah faktor utama kenapa pemikiran kamu selalu dikacaukan. Baik secara hubungan LDR, baik secara hubungan rumah tangga, ataupun sampai diri kamu menerima status single parent. Kamu mencoba untuk mempertahankan hubungan tersebut. Kamu mencoba untuk berusaha membuat situasi kebahagiaan. Akan tetapi, apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan respon ekspektasi kamu. Ini dia guys. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap sisi pekerjaan kamu, bisa saja ada seseorang yang ingin selalu membuat diri kamu merasa tertekan. Mungkin posisi kamu di dalam pekerjaan kamu membuat zona ketidaknyamanan bagi mereka. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. 9 pedang, 9 of Swords, selalu mengganggu situasi pemikiran seseorang. Seseorang ini saya kategorikan terhadap diri kamu. Baik secara aktivitas, istirahat, atau aspek lainnya, ada selalu yang menjadi bahan pemikiran kamu. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Chariot. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini mengarah dan mengisyaratkan terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, yang membuat diri kamu di dalam pemikiran kamu selalu kacau, karena memang selama ini, baik secara kehidupan di masa lalu ataupun untuk saat ini, saya melihat ada satu energi yang selalu memberikan diri kamu suatu kemanipulatifan. Bukan hanya kemanipulatifan, tetapi diri kamu pun menerima suatu ketidakstabilan. Bukan hanya ketidakstabilan, diri kamu pun menerima situasi ketidakbahagiaan akibat dari satu energi ini. Apakah satu energi ini ada kaitannya terhadap di masa lalu kamu, atau memang ada kaitannya terhadap sisi pekerjaan kamu? Satu energi ini selalu berusaha untuk mengganggu pemikiran kamu. Satu energi ini selalu memberikan diri kamu suatu dampak yang benar-benar negatif. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan kemunculan kartu pertama, mungkin ada situasi pertengkaran yang sedang kamu hadapi, di mana pertengkaran tersebut tidak memberikan suatu jawaban yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi kamu. Bukan hanya pertengkaran, tetapi situasi perdebatan pun kamu terima. Bukan hanya situasi perdebatan, perselisihan pun kamu terima.
Ini dia guys. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Piscesnya, kemunculan kartu pertama seakan-akan mengisyaratkan pemikiran kamu itu sudah diganggu melalui hal mistis. Saya tidak tahu siapa yang mengganggu, tetapi ketika diri saya mencoba untuk melihat, ada kaitannya terhadap ruang circle kamu atau memang ada kaitannya terhadap satu energi yang pernah berdampingan terhadap diri kamu di masa lalu, yang seakan-akan satu energi itu selalu berusaha untuk menghantui diri kamu, untuk mengganggu kehidupan kamu, untuk membuat pemikiran kamu hanya fokus terhadap diri dia. Kamu berusaha untuk move on, tetapi diri dia berusaha untuk menghantui diri kamu dengan hal mistis. Kalau saya tidak mencoba menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi fokus dengan kedua kartu yang saya pegang ini, memang situasi pemikiran kamu sedang kacau. Memang situasi ataupun kondisi diri kamu sedang dihadapkan terhadap situasi pertengkaran dan situasi kemanipulatifan. Seharusnya diri kamu harus bisa mengambil satu keputusan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu The Chariot berbicara terhadap diri kamu. Ubah situasi tersebut agar diri kamu tidak berada di dalam zona tersebut. Ubah situasi tersebut menjadi situasi kebahagiaan. Ini guys, hitam dengan putih. Kamu tentukan pilihan kamu. Apakah berada di dalam putih atau memang berada di dalam warna hitam. Warna hitam, kamu akan merasakan situasi tersebut apabila diri kamu tidak bisa mengubahnya. Kalau kamu berada di dalam posisi yang warna putih, menentukan satu keputusan, kamu akan mendapatkan suatu kestabilan dan kebahagiaan. Ini dia guys. Kedua kartu yang saya pegang inilah berkaitan terhadap pertanyaan saya di awal pembicaraan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Three of Swords. Lagi-lagi muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini. Three of Swords. 3 pedang yang menusuk satu hati, di mana ketiga pedang ini menusuk satu hati, benar-benar membuat situasi perasaan kamu tersakiti. Bukan hanya tersakiti, tetapi diri kamu ingin menjerit. Ingin menjerit. Ini dia guys, Three of Swords. Kamu, orang lain atau pihak ketiga, dan manusia yang pernah kamu fokuskan. Saya mengatakan di bagian tengah ini, bisa saja pihak ketiga, bisa saja pihak dari keluarga kamu, atau memang bisa saja pihak keluarga dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang saya melihat ada selalu doktrin yang diberikan di dalam kehidupan kamu di masa lalu agar hubungan kamu itu merasa keberadaannya tidak aman. Kamu selalu sakit hati. Kedua kartu ini sedang kamu pikirkan dan sedang kamu rasakan. Tetapi kemunculan kartu The Chariot, seharusnya situasi tersebut kamu ubah dan kamu lupakan agar bisa mendapatkan suatu kemajuan. Ini dia guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu Three of Swords. Bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Hermit.
di mana kemunculan kartu The Hermit ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Akan tetapi, saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi. Saya fokus dengan kata The Hermit. Kata The Hermit ini seakan-akan mengisyaratkan terhadap pemikiran kamu suatu kekhawatirankah atau memang suatu kewaspadaan. Kekhawatiran ini saya lihat diri kamu itu apakah sanggup untuk menjalani kehidupan ke depannya, atau memang diri saya sanggup untuk mempertahankan hubungan rumah tangga saya ini, atau memang saya harus seperti ini. Kenapa dengan diri kamu? Selalu ada sisi kekhawatiran yang saya lihat di dalam pemikiran kamu. Apakah sisi kekhawatiran itu faktornya dari Three of Swords ini, atau memang dari Nine of Swords ini? Selalu ada, guys. Three of Swords yang selalu membuat diri kamu merasa khawatir akibat dari perbuatan pihak ketiga atau orang lain. Kamu masih menyimpan rasa sakit hati itu. Kalau kamu terus-menerus menyimpan perasaan sakit hati itu akan membuat diri kamu merasa khawatir dan merasa waspada. Walaupun ada energi baru yang akan hadir di dalam diri kamu, kamu akan selalu berpikiran, apakah energi ini akan membuat diri saya bahagia atau membawa diri saya kembali terhadap di masa lalu. Lupakan sakit hati ini, agar diri kamu bisa mendapatkan suatu kestabilan dan kebahagiaan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Sun. Muncul kartu The Sun. Di mana kemunculan kartu The Sun ini, saya melihat sebenarnya alam semesta itu memberikan suatu jawaban terhadap diri kamu agar diri kamu bahagia. Tetapi jawaban ataupun respon yang diberikan oleh alam semesta tidak sampai terhadap diri kamu karena memang diri kamu masih menyimpan perasaan sakit hati. Di sisi lain, kemunculan kartu The Sun ini pun seakan-akan diri kamu yang menjalani suatu hubungan rumah tangga ataupun hubungan LDR, kamu selalu waspada. Waspada terhadap hubungan itu karena memang mungkin pernah dihianati, pernah dimanipulasi, pernah disandiwarai, pernah ada yang disembunyikan. Ini dia, guys. Di sisi lain, kemunculan kartu The Sun ini pun berbicara terhadap diri kamu di masa lalu. Saya melihat kehidupan diri kamu di masa lalu itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kestabilan. Akan tetapi hal tersebut tidak lagi kamu terima. Yang kamu terima itu adalah Nine of Swords, kekacauan dan sakit hati yang benar-benar sangat terdalam. Ini dia, guys. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu Six of Coin. Six of Coin. 3 koin berada di kiri, 3 koin berada di kanan. Kalau sisi energi kamu saya letakkan di tengah-tengah, bisa saja untuk kedepannya atau memang untuk saat ini ada sesuatu hal yang sedang kamu pertimbangkan. Ada sesuatu hal yang sedang kamu perhitungkan, ada sesuatu hal yang sedang kamu rencanakan. Dimana ketika hal tersebut saya katakan, kamu penuh dengan kehati-hatian. Kamu penuh dengan
insting yang sangat tajam, apakah diri saya ketika melangkah seperti ini akan memberikan diri saya suatu keberuntungan, atau memang ketika diri saya ingin mempertahankan sesuatu hal ini akan membuat diri saya bahagia. Penuh dengan pertimbangan situasi kamu, guys. Di sisi lain, kemunculan kartu Six of Cups ini pun seakan-akan berbicara terhadap diri kamu dari sisi keuangan. Kenapa saya mengatakan dari sisi keuangan? Karena memang untuk saat ini, apakah untuk saat ini diri kamu membutuhkan suatu pertolongan, atau memang ada satu energi yang sedang meminta suatu bantuan terhadap diri kamu? Ini guys. Di sisi lain, kemunculan kartu Six of Cups ini pun seakan-akan ada yang saya lihat di dalam satu pemikiran kamu, ingin mengadu nasib atau memang ingin menjual suatu aset. Begitu juga terhadap dunia pekerjaan kamu. Kamu benar-benar merasa tertekan, tetapi kamu lagi-lagi berpikir, ketika diri saya ingin keluar, sementara diri saya tidak mendapatkan pekerjaan di luaran sana. Ini guys, situasi tekanan, situasi sakit hati, situasi kekhawatiran, kacau, sakit hati, kekhawatiran, pertengkaran yang membuat diri kamu penuh dengan perhitungan, penuh dengan pertimbangan, penuh dengan perencanaan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Page of Swords. Di mana kemunculan kartu Page of Swords ini, kamu bisa melihat sendiri. Seseorang yang ingin melangkah untuk ke depan, tetapi ketika diri dia melangkah untuk ke depan, ada unsur keterpaksaan. Saya tidak tahu apakah diri kamu melangkah untuk ke depan karena memang ada perasaan yang benar-benar tersakiti, atau memang ada unsur lain. Karena kemunculan kartu Page of Swords ini, kartu yang berbicara terhadap hal positif yang dimana akan menentukan suatu hal-hal baru, akan mendapatkan hal baru, mulai bergerak, walaupun pergerakan kamu itu dalam kondisi keterpaksaan. Karena ketika diri kamu bergerak di dalam unsur keterpaksaan, ada sisi kestabilan yang akan kamu dapatkan, ada unsur kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Kita lihat kartu terakhir, muncul kartu ini. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kemunculan kartu terakhir ini, guys, saya melihat untuk kedepannya ada sisi kesensitifan yang akan timbul di dalam hati kamu, di dalam pemikiran kamu, dan di dalam batin kamu. Di mana unsur kesensitifan ini faktor utamanya dari situasi pertengkaran, sakit hati, kekacauan, dan kekhawatiran. Ini dia guys.